Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Muhammad Resik dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bu Erlin, yaitu menjelaskan tentang materi genetik. Nah, pembelahan sel itu terjadi dengan dua cara, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, di sini saya akan membahas pembahasan tentang pembelahan meiosis. Jadi, apa itu meiosis? Meiosis adalah salah satu cara sel untuk mengalami pembelahan. Nah, pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin dan berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Nah, sel gamet itu contohnya sel telur atau sel sperma. Jadi yang berfungsi untuk alat reproduksi. Kromosom yang dihasilkan oleh pembelahan meiosis adalah setengah dari kromosom induknya. Jadi pembelahan meiosis ini disebut dengan pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis disebut dengan pembelahan reduksi. Nah, pada pembelahan meiosis terjadi 10 fase. Yang pertama itu ada interfase. Yang pertama itu ada meiosis 1. Lalu ada fase meiosis 2. Pada meiosis 1 ini ada interfase, profase 1, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Lalu ada interkinesis dan dilanjutkan ke meiosis 2. Nah, di meiosis 2 ini terjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, saya akan mulai dari saya akan menjelaskan fase-fase pembelahan pada proses pembelahan meiosis terjadi 10 cara. Nah, terjadi 10 proses. Proses pertama itu adalah interfase atau fase persiapan pembelahan. Jadi di interfase ini selnya mempersiapkan untuk membelah. Tahap persiapan istilahnya. Lalu ada tahap profase 1. Nah, di profase 1 ini ada 5 tahap. Yang pertama ada fase lepoten, fase zigoten, fase pakiten, fase diploten, lalu ada fase diakinesis. Pada fase lipoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Nah, terdiri dari 2 kromatid. Lalu ada fase zigoten. Nah, pada fase zigoten ini kromosom tadi saling berpasangan dengan homolognya, dan homolog tersebut itu bersifat sinapsis. Bukan bersifat sinapsis tapi disebut sinapsis. Nah, lalu ada fase zigoten. Lalu ada fase pakiten. Nah, pada fase pakiten ini ada 2 duplikasi kromosom dan dibentuknya kromosom tetrad. Lalu fase diploten. Pada fase diploten terjadi pindah silang pada kromosom. Terjadi pindah silang pada kiosma. Lalu ada fase diakinesis. Nah, fase diakinesis ini membran intinya hilang. Jadi membran intinya yang membungkus inti sel itu hilang. Lalu dilanjutkan ke proses metafase 1. Nah, pada metafase 1 ini kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Lalu kromosom tersusun di atas 2 lempeng metafase. Dan benang spindel menempel pada 2 sentromer dan masing-masing kromosom homolog. Jadi benang sentromer ini kayak nempel sama ujung pada sentromer sama pada masing-masing kromosom homolog. Lalu ada fase anafase 1. Fase anafase 1 ini terjadi dari fase anafase 1 ini adalah kromosom akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang spindel tadi, atau disebut juga benang gelondong. Nah, terjadi reduksi kromosom. Lalu ada fase telofase 1. Pada fase telofase 1 ini membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis. Nah, sitokinesis ini adalah kondisi di mana
sitoplasma dari suatu sel eukariotik membelah menjadi 2 sel anak. Ibaratnya dari satu kayak gini menjadi kayak gini. Nah, ini disebut fase sitokinesis. Lalu membran dia satu di sini, satu di sini. Lalu selnya membelah menjadi 2 sel kromatin haploid, 2 sel kromosom haploid, bukan kromatin, maaf Bu. Nah, lalu ada fase interkinesis. Fase interkinesis ini adalah proses yang menandai batas akhir meiosis tahap 1 dan batas awal meiosis tahap 2. Nah, lalu kita mulai ke fase meiosis 2. Fase meiosis 2 itu terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, pada proses profase 2 itu sentrosom membelah menjadi 2 bagian. Pada fase profase 1, sentrosol membelah menjadi 2 sentriol. Lalu sentriol tersebut bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Nah, kromosom akan mulai memendek dan menebal. Lalu membran inti sel mulai kembali menghilang. Jadi membran inti yang tadi terbentuk pada telofase 1 akan kembali menghilang. Dan pada tahap ini mulai terbentuk benang spindel atau benang yang berfungsi untuk menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Lalu ada fase metafase 2. Nah, pada fase metafase 2 ini kromosom mulai tersusun rapih pada bidang ekuator. Lalu mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satunya melekat pada sentromer dan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Lalu ada fase anafase 2. Pada fase anafase 2 ini terjadi pembelahan kromatid dengan cara pemisahan kromatid dengan cara ditarik menjauhi kutub yang berlawanan. Lalu kromatid yang sudah terpisah ini bernama kromosom. Jadi tadi kromatidnya tuh terpisah dengan cara ditarik oleh kutub yang berlawanan. Nah, setelah terpisah itu kromatid tadi itu namanya berubah menjadi kromosom. Lalu ada fase terakhir yaitu fase telofase 2. Nah, pada fase telofase 2 ini benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terbentuk kembali. Jadi pada fase telofase 2 itu terjadi lagi proses sitokinesis yang seperti ini. Nah, proses sitokinesis itu disebut juga pembentukan proses pembelahan pada sel eukariotik. Nah, pada proses telofase 2 ini terjadi pembelahan sitoplasma dan benang-benang spindel menghilang, lalu membran inti terbentuk kembali. Nah, jadi pada proses pembelahan meiosis hasilnya adalah 4 sel anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.